Bukan cuma uang yang hilang, segalanya saya. Segalanya. Habis, sawah pun saya habis. Sabe jual kia. Habis, soalnya saya bukan pemain kecil. Dari usaha besar, ya saya jatuh. Kan dulu pernah mondok mas, kalau kita berselawat langsung ada pahala gitu. Sekalian nyari obeng, sekalian nyari pahala. Iya, jangan bermain judi ataupun slot itu akan membuat hancur, terutama keluarga kita dan kita diri sendiri ya. Pemirsa, angklung panikah alat musik tradisional sebeda Indonesia sekebay dari pereng. Kabupaten Jember tas kuni melestarikan angklung sareng nyari nafkah. Tak lain, Mas Budiono sabun arena mainaki angklung pengkir jalan. Lebura beni kun asal monyi. Namun Mas Budiono mainaki angklung sareng ngangkui solawat. Selengkapnya podcast sudut pandang bektona acereta. Sejak Januari 2024, Pak Budiono, 32 tahun, beserta rekannya memilih bekerja menjadi musisi jalanan. Bukan sekedar mencari nafkah, tapi juga menjaga tradisi. Meski baru mengenal angklung, ia yakin budaya tetap harus dilestarikan. Pemirsa, ya torakin yari mangken nika bade Mas Budiono sareng kancana. Oke, napa kabar Mas Budiono? Alhamdulillah. Sehat ki? Alhamdulillah sehat. Engki Mas Budiono sareng Sareng Mas Wafi. Mas Wafi. Mas awal mula tetih musisi jalanan. Nah, kedua enggak napa Mas? Ya malu-malu lah awal lah, tapi udah dapat 1 bulan 2 bulan. Ya alhamdulillah enak lah tuh di jalanan gitu. Mak bisa ngangkui angklung Mas? Ya nomor 1 saya emang suka musik. Nomor 2 untuk melestarikan ini angklung biar nggak punah. Biar tidak punah seperti itu. Untuk Mas Andi sendiri sudah berkeluarga? Oke, alhamdulillah Pak. Sudah berkeluarga saya. Mun penghasilan benarin Mas napa ngangkui angklung melolo, napa beda aktivitasnya lain? Nggak ada pacet ngangkui angklung melolo Mas. Mak bisa ini Mas mengerti angklung? Awalnya dulu saya pekerja lain. Napa awal Mas? Ya seadanya, bangunan apa segala hal macam. Yang penting untuk keluarga lah gitu. Pas dulunya nggak ada kerjaan, teman saya itu ada yang ngamen pakai angklung. Ya udah saya tertarik. Pas norok gue Mbak dan nikah. Berarti tahun ini Mas awal mulanya angklung nikah nggak napa, akhirnya biar main angklung sampai mangken. Tak oning. Mak bisa pas oning beda guru nah napa ancet ajar nih YouTube mereka mah nih kan. Ajarnya itu di YouTube pas dek kanca dek nikah Mas. Dek kanca dek YouTube gitu. Dari kanca boleh Engki. Terus dari kanca nikah napa kancana tetap teti pengamen gian apa jet musisi angklung? Posisi angklung memang. Musisi angklung. Iya. Mandi pikiran dari angklung akhirnya bian teti musisi angklung jalanan. Ya emang gak ada pekerjaan lain. Akhirnya putar otak ya Mas. Iya putar otak. Terus memilih Simpang 4 RRI. Nah nikah mak bisa. Nah Simpang 4 RRI ini emang yang terbaik. Nah soalnya saya sudah dari segala lampu merah. Ternyata ampun mankaman berarti. Iya. Sudah ya saya dari mana-mana sudah. Ampun mankaman akhirnya mele perempatan RRI sendiri. Iya. Mun penghasilan Mas, senapa biasa Mas sare? Mun sepe senapa, mun pas rami senapa? Kalau itu ya nggak tentatif ya Mas. Iya. Senapa biasa Mas? Kalau rame ya
150, 170 lah. Oh lumayan ya mas, mun rame, mun pas sepe mas. Fee-nya 80, 70 itu no. Saare benteng ki. Saare benteng. Iya. Kenika sarang wafi pun ki penaharin ki. Oke, sarang kopi ini. Mas dari angklung mak bisa mun gula ngabesakin nang jalan-jalan kedua biasa cet banyak sing anu angklung kini Jember nang lampu merah terutama namun se alon tenakin selawat nih jarang. Nah, mak mbian nganu selawat benarin nah nih awal mulana. Ya karena itu sholawat itu bagus lah kalau buat saya sendiri. Itulah. Soalnya Kikula kan dulu pernah mondok mas, kalau kita berselawat langsung ada pahala gitu. Ada pahala. Iya. Jadi sekalian nyari obeng, sekalian nyari pahala. Iya. Itu. Dengan menggunakan sholawat seperti itu. Iya. Mas, dari kuli bangunan, kemudian akhirnya tadi musisi nenge jalanan senika. Mun Mas, saya Mas kala Budiono. Mas Budiono merasakin mak ingat nikah Odi senika mas, Toman mas. Pernah. Soalnya dulunya saya itu 2006 sampai 2017 saya pengusaha bakso. Pengusaha bakso. Iya. Keliling atau ada cabang seperti itu? Keliling. Keliling. Sempat saya punya anak buah. Sempat punya anak buah. Iya. Masya Allah luar biasa. Tapi ya kalau bukan rezeki udah kayak gitu dah. Akhirnya kokot. Kokot. Anak apa mak bisa kokot mas? Pribadi itu. Senapa tahun mas? Ada 8 tahun. Lumayan ki mas. Belum tahun pengusaha bakso. Akhirnya teti kuli. Kuli wah. Lestarian kuli langsung ke angklung. Toman bedah titik terendah dalam kehidupan mas. Kalau titik terendah itu Tobuk sudah mas. Contohnya apa mas? Ya contohnya seperti ekonomi, ya kekurangan lah mas gitu. Ya segala hal macam lah mas, pokoknya. Saya paling mengena gitu mas. Saya benar-benar mas kan juga pernah mondok dan di situ akhirnya ya Allah kenapa harus saya seperti itu? Sebarang mas kalau di pondok itu nispan mas itu kadang teman-teman itu dikirim seperti saya nggak dikirim gitu mas. Oleh orang tua. Iya kan bukan orang tua itu nggak mau ngirim. Betul. Emang sudah keadaannya sudah nggak ada. Seperti itu. Iya. Dulu mondoknya di mana mas? Saya di Morgumo mas, Jenggawa. Jenggawa ya. Iya. Tapi Bokto Kerua biar di perasaan apakah orang tua? Ya Dharma boleh kan senika. Ya perasaan saya gini, emang sudah menyadari, emang itu sudah keadaannya gitu. Ya juga memaklumi kalau orang tua nggak ngirim, orang tua nggak nyunguk saya. Bukan orang tua saya tuh nggak mau aslinya, tapi sudah emang keadaannya seperti itu. Itulah. Dari nggak kenika biar Toman di cita-cita mas. Pengetahuan gulengan nikah. Ya cita-cita saya emang sudah berdagang. Berdagang. Iya. Cita saya memang sudah berdagang. Mulai dari pondok emang sudah. Memang ternyata sudah tercapai keker. Kekeran apa mas? Sekuni be. Kan kalau ngomong pribadi gitu. Nah, secara oning dari cerita nikah, akhirnya pemirsa sebede Roma, senyongon nikah, teti motivasi. Ya jatuhnya saya itu emang dibuat sendiri mas. Itu main saya. Mabuk gitu. Enggak, kalau saya untuk mabuk, untuk narkoba yang dilarang-larang agama itu saya emang jauh. Jauh ya mas. Iya. Tapi saya main cuma. Main ini ya. Iya, segala macam sudah main itu. Akhir keker. Keker mas. Dari kenika bian di hikmah mas. Kenapa nikah? Oh ternyata
dari Odi ini ke kotu asyokor. Iya. Dalam artian cek kebayi mainan. Ya emang seperti itu. Ya saya sempat introspeksi diri. Kalau sudah enak pekerjaan emang nggak usah ini wis. Gak usah macem-macem ya. Iya, nggak usah macem-macem. Kalau sudah enak pekerjaannya nggak usah macem-macem agar nantinya tidak jatuh dan juga terpuruk seperti itu. Iya benar. Saya paling terpuruk teman sampai tandi obeng. Saya pernah ini dari Madura gak pegang uang sama sekali. Soalnya ya kembali yang tadi lagi, saya main sempat keluarga saya ini pulang sendiri dari Madura pulang sendiri. Emang sudah gak kuat dengan kelakuan saya sendiri. Keluarga saya pulang ke Jember. Terus saya pulang dari main gak ada uang sama sekali sudah. Buat makan aja gak ada. Lah terus pikiran saya sudah pas ternyata saya pulang jalan kaki dari Sampang Madura ke Bangkalan. Iya, ke Bangkalan Tanah Merah sana. Terus di sana ada sepupu saya emang. Ya sudah saya cerita kalau saya ini main besar-besaran sampai habis, sampai sepeda saya habis juga. Ya pas gini kakak bilang ya mulai binin urus. Tapi binin bian pakun survive. Alhamdulillah. Mulai dari awal terus terpuruk sampai mangken. Tato mandi istilahnya kiangan ika mas dalam artian kiambu pon sini kan tato man selalu mendampingi. Bukan mendampingi, dianya sampai minta cerai pak. Waktu itu. Bukan waktu itu, sering sudah. Terus akhirnya? Ya akhirnya saya cuma pertahankan kalau ini jodoh saya lah terus lah gitu. Minta cerai bolak-balik. Iya, soalnya kelakuan saya emang sudah seperti itu. Gitu. Tapi akhirnya sekarang bagaimana? Alhamdulillah sudah. Ya saya kan sudah berhenti. Ya istri saya sudah maklumin, sudah wis lah. Saya lambat malah tade, mai setia nyari pole gitu sudah. Oke, dari main judi ki. Iya. Dari main judi akhirnya makin teti musisi jalanan se benarena nganggo solawat ke bayi nyari nafkah nika. Mak bisa akhirnya dari imbian awala pesantren kemudian imbian istilahnya peteng kemudian akhirnya imbian teti musisi jalanan se nganggo solawat. Kura kebuka atin dari napa pertama mas? Ya dari itu, dari saya jatuh dari usaha besar. Ya saya jatuh, waduh ini pikiran saya sudah kemana-mana sudah, gitu loh. Ampun kacau ki. Iya. Mas, dari lubuk ate saya paling dalam. Mun beda binin biane kantoh, napa se ekebenta? Karena binin bian kan sakseh odi dari mbian senikah. Se mulai mbian terpuruk. Sampai mbian bangkit pole, alhamdulillah mangken ampon pendenan senika. Mungkin beda saya sampaikan kepada binin bian. Nah, buat istri saya nomor setong minta saporah cek saporan nah. Nomor 2, emang ini sudah kesalahan saya yang terbesar. Akebai nangis, akebai posang, akebai selalu bingung. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Oke, dan alhamdulillah sampai makin tetap bertahan ki mas. Alhamdulillah saya Bian mah bisa mempertahankan kenikah dalam artian karena Bian kan pon oning
Jak salah nembian, tapi tetap dipertahankan. Soalnya saya percaya kalau jodoh itu ada di tangan Tuhan. Ya udah saya perjuangkan. Biarpun saya salah bener, yang penting kuliah ben istri saya sama anak saya masih berkumpul. Anak usia berapa Mas? 11. 11 tahun. Iya. Cetong. Iya. Mun beda anak kia dari mbian seorang pak. Berarti anak juga sebagai saksi saben kehancurannya. Iya, tapi dia masih kecil. Masih kecil Iya. seperti itu. Pengetahuan mbian anak ini kita apa Mas? Kalau saya, cita-cita saya, anak saya itu saya perjuangkan untuk pendidikan yang lebih tinggi. Seperti sekolah SMP, SMA, terus saya kuliahkan seperti itu. Nah, jadi larokan seperti ini gitu. Mun mbian sendiri lulusan apa Mas? Kalau saya SMP. SMP. Iya. Kalau ibunya? Ibu, Istri. istri SMA. SMA. Berarti anaknya harus lebih dari itu. Iya. Harus lebih dari itu. Berarti bisa kuliah, amin ge. Ya, amin. Amin ya rabbal alamin. Mun mbian tibi di cita-cita ndak Mas? Sebenarnya saya pengen menjadi seorang ini dan ini gitu. Gak ada sudah. Kalau cita-cita saya cuma ingin bagaimana kita itu bangkit lagi. Itu cuma cita-cita saya. Berarti mbian nikah pun pasrah dengan kehidupan. Pasrah sudah. Pasrah dengan kehidupan. Ya. Saya penting tak geger boleh. Ya itu seperti itu. Kamu nengak tadi musisi jalanan nggak nikah, mbian ampun nyaman, napa ki endi pengeterosi lain? Ya lebih baik kerja lain. Iya, lebih baik kita kerja lain, usaha lain seperti itu. Mun tantangan tibi Mas, napa Mas mun dadi musisi jalanan? Maksudnya? Tantangan ki misalnya teman oreng misal. Kalau Atau dengan teman sendiri yang sesama gitu. gak gini, kalau buat tantangan atau halangan itu nggak ada. Kalau sama temen ataupun pengemudi di jalanan nggak ada tantangan. Tantangan saya cuma Satpol PP aja, sudah. Karena cetak oleh songgun ki. Iya, emang sudah nggak boleh, udah ada peraturannya, emang nggak boleh. Tapi kita sudah terpaksa. Terpaksanya tadi kita mau kerja yang lain masih belum ada. Tapi kadang-kadang orang bilang mak teger tak nemu lako lain. Itu yang udah dapat pekerjaan. Betul. Nah, tapi kalau buat saya bingung Mas. Karena tidak semudah itu. Lah itu. Tidak semudah itu untuk mendapatkan pekerjaan Ya. yang bisa dibilang layak. Ya benar. Deki misalnya diamankan oleh Satpol PP dari mana Mas? 2 kali saya. 2 kali. Iya. Terus kenapa kok masih lanjut? Sempat Bapak Satpol PP ini bilang, kan muncet ambuh ibrin kelakuan. Iya Pak saya mau. Pekerjaannya apa kamu yang mau? Terserah Bapak. Bangunan oke apa? Sempat sama Bapak Satpol PP ini. Oh bilang seperti itu ya ke Satpol Iya. PP? Sempat Satpol PP ini mencarikan saya ke pekerjaan. Akhirnya nggak ada juga. Emang nggak ada. Ya udah terpaksa saya lanjut. Tapi kalau ada tetap kerja lain gitu. Oke Mas, orang tua gimana Mas? Kalau orang tua saya sudah nggak ada semua. Sudah nggak ada semuanya. Orang tua yang sudah memondokkan Mas ya waktu Iya. itu. Kemudian Riberian Toman amain judi dan sebagainya itu waktu itu orang tua gimana? Sudah nggak ada. Sudah tidak ada. Iya. Kalau masih ada, apa yang mau disampaikan kepada orang tuanya? Bapak dan ibu. Pastinya kan orang tua terus anan sukses, anan berkecukupan, sampai dimondokkan, akhlaknya luar biasa, mbian sampai ternyata
main judi, apa nggak mengecewakan orang tua pada waktu itu, meskipun orang tua sudah tiada? Kenapa? Kalau buat saya, kalau ibu, almarhum ibu dan almarhum ayah saya, kalau masih ada, udah nggak mungkin ngurus saya sudah. Soalnya orang tua saya ini sudah nyekolahkan saya, terus sampai saya madrasah, ngaji, mondok, itu jalan bener kan. Lah pas saya udah membuat onar seperti ini, nggak mungkin ngurus dia sudah, nggak mungkin sudah. Soalnya ini sudah selesai semua, seperti itu. Kalau masih ada, Iya Apa kalau ya? masih ada. misalnya beda rentuan bian ya dan bian makin, napa se kebentam bian ke orang tua? Nah, Mungkin minta maaf atau napa? kalau seandainya ayah saya sama ibu saya ada di sini, saya bukan nggak mau nurut sama bapak atau ibu. Kalau ibu itu sudah buat baik sama saya, sudah saya dimondokkan, disekolahkan, dan saya dikasih jalan yang benar. Tapi ini semua salah saya sendiri. Tuh, Jadi untuk orang tua itu tidak ada salahnya orang tua ya. nggak ada. Sebuah kesalahan orang tua, namun dari Mas Tibi yang akhirnya terjerumus di jalan yang salah. Namun sekarang tidak mau itu terulang kembali seperti itu ya. Cerongku Mas. Cirebon mas, Cirebon. Cereng, mas, bukan cuma apa ya? Bukan cuma uang yang hilang, segalanya saya. Segalanya. Segalanya. Termasuk rumah. Ya termasuk istri saya cuma. Hanya tersisa istri. Iya. Apa contohnya yang hilang waktu itu? Saya sempat Jual apa? sepeda saya 2 pak, Yang hilang. yang hilang. Terus yang sepeda-sepeda yang buat keliling itu jualan. Jual Gia. Iya itu ada 3. Kan sempat saya punya pekerja. Berarti luar Itu biasa waktu itu ya. Mas? Habis, sawah pun saya habis. Sabe jual Gia. Habis, soalnya saya bukan pemain kecil. Tuh. Iya emang bener ini. Sawah habis, rumah Kalau rumah alhamdulillah masih ada. masih ada ya, tersisa rumah, sawah, sepeda dan sepeda yang Hancur dibuat semua, sama kalung-kalung, gelang, habis semua, hancur. Jadi ya istrilah jadi korban. Tapi istri masih survive sampai sekarang ya, Ya. masih menemani, luar biasa Alhamdulillah. sekali ya. Semoga dilancarkan rezekinya nanti Amin, seperti amin. itu. Amin. Mas, hikmah sembian petik mulain riberin mulain awal ketika ambian sukses jatuh makin bangkit pole napa hikmah nangkapi Hikmahnya ya mungkin. Pokok gue pun tak mau ngulangin lagi nama mas. sangat jerah sekali. Jerah saya sudah. Jerah sekali dengan hal itu, kayaknya trauma juga ya Mas. Kipon trauma. Bon. Trauma, oke. Mungkin beda hikmah nih ya. Saya akhirnya trauma dan lebih mendekatkan diri juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya salah satunya dengan melantunkan sholawat seperti itu. Mas, terakhir mungkin sebelum kita closing untuk di podcast Sudut Pandang kali ini, kalau ada pesan nggak yang mau disampaikan kepada pemirsa yang di rumah? Buat pemirsa yang ada di rumah, saya mau menyampaikan jangan bermain judi ataupun slot, itu akan membuat hancur. Nah, terutama keluarga kita dan kita diri sendiri ya. Tuh. Pasti hancur. Sudah.
Oke, sekelangkong Mas Wafi, sekelangkong ampun datang podcast Sudut Pandang RRI Jember. Dan untuk pemirsa jangan lupain untuk selalu nyongok podcast Sudut Pandang YouTube RRI Jember. Gula Vidi pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Sudut Pandang saatnya bercerita.